kalau kita semakin mendekat kepada Allah, ketenangan batin, terus kemudian kelimpahan batin itu akan kita rasakan hadirnya, sehingga itu hadir dalam wilayah nafsani kita, jiwa kita, sampai ke wilayah fisik kita. Nah, makanya harus dimulai dari Allah dulu, baru kemudian ke wilayah makhluk. Jangan dibalik, kalau makhluk dulu biasanya ke Allahnya itu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ditemani oleh Ustadz Muhammad Hasan. Beliau adalah penulis buku dari Imajinasi menurut Ibnu Arabi, dan juga tim dari Tauhid Cinta dan founder dari Dialog Maya. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Ya, kita tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tesis ini atau pepatah ini sebenarnya agak keliru. Jiwa yang kuat itu sebenarnya adalah yang paling utama. Banyak penyakit-penyakit fisik misalkan itu akibat dari sakit mental atau sakit hati atau sakit jiwanya. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Hasan, dan kita tahu bahwa semua hal, ya akal, hati, juga fisik kita itu butuh asupan. Nah, asupannya berbeda-beda. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam Mas Rifki. Sehat ya? Alhamdulillah, jiwa raga sehat semua. Alhamdulillah, jiwa raganya sehat. Nah, ada tuh pepatah mengatakan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu. Itu ya seakan titik tekan kita yang paling dominan itu adalah pada fisik. Jadi betul, fisiknya harus dikuatin dulu nih biar jiwanya yang kuat. Ya padahal kalau kita lihat dari berbagai argumen ulama itu, pernyataan-pernyataan ulama di dalam berbagai kitab, itu hati yang paling penting, ruhani kita yang paling penting, jiwa kita yang paling penting. Nah, Ustadz Hasan melihat ini gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tauhid Cinta yang dirahmati Allah, mungkin kita harus luruskan ya Mas Rifki, bahwa dalam Islam melihat sosok manusia itu dalam 3 level keberadaan. Pertama, keberadaan yang paling luar kita sebut sebagai raga atau sebut badan kita kan. Physical appearance, yaitu penampakan yang sifatnya fisik, dan itu disebut sebagai sesuatu yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, yang agak gaib Mas Rifki, yang agak sulit dilihat, yaitu keberadaan yang sifatnya non fisik, kita sebut sebagai jiwa. Nah, nanti kita bedakan antara jiwa sama ruh, karena dalam kajian Islam itu dibedakan antara jiwa sama ruh. Nafs sama ruh. Yang ketiga adalah keberadaan yang paling gaib atau paling terdalam dari diri kita, yaitu yang menggerakkan seluruh kehidupan kita, yang kita sebut sebagai ruh. Dan dalam Islam, ruh ini disebut sebagai keberadaan yang ilahi. Dalam sebuah ayat kan dikatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan ruhku itu ke dalam diri kita semua sebagai manusia. Makanya kenapa kita bisa hidup, kenapa kita bisa punya pengetahuan dan sebagainya, karena ada keberadaan yang paling dalam itu yang kita sebut sebagai ruhani. Nah, keberadaan yang jiwa ini yang tadi Mas Rifki sebut sebagai mensana in corpore sano, itu sebagai keberadaan yang in between, yaitu di antara ruhani sama jasmani. Nah, keberadaan yang tengah-tengah atau kita sebut alam tengah, kalau dalam kajian Islam disebut sebagai keberadaan yang barzahi. Barzah itu artinya sesuatu yang di antara 2 hal, di antara ruhani dan di antara jasmani. Ini yang kadang-kadang orang lupakan. Contohnya apa keberadaan yang barzah itu? Satu, pikiran kita. Pikiran kita bisa kita lihat enggak? Enggak. Tapi kita bisa rasakan hadirnya. Bahkan kita ketika galau, itu kan sebenarnya pikiran yang bergejolak gitu. Contohnya lagi memori masa lalu. Memori itu bisa dilihat enggak? Enggak. Tapi kita bisa ingat.
kejadian 10 tahun yang lalu kita bisa ingat, kejadian sedih maupun senang, diputus pacar, masih ingat loh Mas Rifki. Nah itu kan keberadaan yang sifatnya pribadi. Betul, yang sifatnya nafsani. Nafsani itu jiwa. Nah, di dalam keberadaan ini, itu manusia kadang-kadang nggak sadar bahwa ini itu bisa dikendalikan oleh dua hal. Yang pertama, kalau dalam buku kutu dikatakan, keberadaan jiwa ini itu bisa mencerminkan keberadaan ruhani. Contohnya kalau para nabi, para aulia, ketika bermimpi, mimpinya itu merupakan mimpi bimbingan dari Allah. Tapi kalau orang-orang yang seperti kita ini, kebanyakan jiwanya itu terpengaruh oleh keberadaan yang sifatnya jasmani, dia lebih turun keberadaannya. Makanya jiwa yang cenderung pada keberadaan jasmani ini kebanyakan dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh amarah dia, dikuasai oleh ilusi-ilusi yang selalu mengombang-ambing pikiran dia. Nah ini bahaya. Makanya kesehatan mental yang tadi disebut oleh Mas Rifki itu biasanya terkait yang sifatnya nafsani ini, keberadaan yang sifatnya jiwa, psikis atau psikologi, nanti kajiannya kan seperti itu. Orang bisa loh Mas Rifki terjebak memori 10 tahun yang lalu karena trauma. Itu sampai misalnya kalau itu traumanya belum disembuhkan atau dia belum rilis, kalau trauma itu bisa terjebak bertahun-tahun. Kita pernah membicarakan film tentang Joker. Joker itu kan karena dari kecil itu sudah dikondisikan psikologisnya oleh ibunya bahwa ayahmu adalah sang gubernur itu, ayahmu adalah sang gubernur itu. Nah, ketika Joker itu beranjak dewasa, dia kan secara psikis sudah terbentuk, psikologinya terbentuk bahwa ayahmu adalah gubernur, dan itu melekat dalam ingatan si Joker itu. Akhirnya ketika kenyataan itu tidak terbukti, bahwa kemudian ibunya itu dikatakan orang yang sakit jiwa, akhirnya kenyataan yang berbeda itu akhirnya membuat dia itu kalah. Sang gubernur dibunuh dia, ibunya sendiri dibunuh dia, dan seluruh orang yang terkait itu dibunuh dia, karena dia tidak match antara kenyataan sama imajinasi, memori yang terbentuk sejak kecil. Makanya sakit jiwa. Nah, kita itu harus benar-benar sadar ya, bahwa tubuh kita punya kesehatan tersendiri, mental kita atau jiwa kita juga punya kesehatan tersendiri. Nah, nanti kita bicarakan Mas Rifki, kesehatan mental itu harus didukung oleh apa sih? Kalau keberadaan fisik kan kita sudah tahu nih, dengan makan sehat, 4 sehat 5 sempurna lah ya kan. Selama kita kasih asupan yang benar, ya kan, tidak lebih dominan misalkan barang-barang yang bisa membahayakan tubuh kita, makanan-makanan yang membuat tubuh kita itu bahaya, tubuh kita sehat kok. Tapi apakah mental kita sehat, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, tanggal 10 Oktober ini kan sebenarnya hari kesehatan mental ya. Dan kita tahu kalau dianalogikan dalam sebuah handphone atau gadget kita atau gawai, itu ada software, ada hardware. Nah, hardware-nya itu perangkat keras, ya begitu juga dengan komputer, laptop dan sebagainya, dan ada software. Nah, hardware tanpa software ya jadi barang rongsok aja, karena nggak bisa nyala dan nggak bisa difungsikan apa-apa. Ya paling bisa buat nyambit apa gitu, misalkan tikus atau ya buat tatakan meja atau apa gitu misalkan ya. Tapi nah, software ini kan yang mengisi yang semacam jiwanya gitu ya, yang bisa dihidupkan handphone itu atau laptopnya gitu. Nah, hardware dan software ini dua-duanya penting, ya kan? Ya kalau hardware doang tapi nggak ada softwarenya nggak nyala. Tapi kalau softwarenya ada tapi hardwarenya nggak ada, itu kan ya nggak bisa juga nggak ada medianya buat dia bisa menyala gitu. Nah, keduanya penting, tapi keduanya saling mengandaikan gitu. Betul. Keduanya saling membutuhkan. Tapi kan kadang-kadang kita lebih fokus pada satu hal gitu, misalkan wah kita bersihkan terus itu layar handphone kita misalkan, atau kita lapisi apa gitu dengan yang bagus gitu, misalkan covernya gitu segala macam. Tapi kita lupa gitu, bahwa seringkali lupa bahwa daleman kita
sering lupakan gitu. Nah, ya tadi Ustadz Hasan sudah menyinggung bahwa misalkan ya untuk fisik kita, untuk tubuh kita butuh makan paling enggak 3 kali sehari gitu. Tapi apa sih asupan? Ya kalau asupan akal, pikiran juga ya kita baca buku, kita mencerna pengetahuan segala macam, yang membaca ayat-ayat alam maupun ayat-ayat Tuhan gitu segala macam. Tapi kalau asupan ruhani atau asupan jiwa itu apa sih? Apakah cukup dengan sholat 5 waktu ya? Kita tentu saja ya dengan sholat 5 waktu itu kita memberikan asupan buat jiwa kita, buat rohani kita. Apakah cukup dengan itu? Ya, dalam qasidah-qasidah maupun dalam hadis itu dinyatakan Mas Rifki bahwa Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatu wan nasukal hajari. Jadi dikatakan Muhammad itu basyarun. Jadi kalau dalam terminologi Islam itu dikatakan bahwa manusia itu kan diistilahkan sebagai basyar. Basyar itu maknanya manusia, tapi lebih spesifik menunjuk pada tubuh ini kan. Tapi Muhammad itu sebenarnya manusia seperti kita semua, basyarun walaysa kal basyari, tapi tidak seperti manusia yang hanya bertumpu pada keberadaan yang sifatnya fisik ya kan. Nabi Muhammad makan, kita makan kok. Nabi Muhammad misalkan minum, kita juga minum. Sama antara kita sama Nabi Muhammad itu sama. Bedanya apa? Walaysa kal basyari. Dia itu tidak sebagai manusia yang hanya melulu memenuhi kebutuhan fisik semata. Nah, itu yang terpenting. Bal huwa yakutatu wan nasukal hajari. Dia itu seperti kalau manusia itu seperti batu kali yang tidak tembus cahaya. Jadi fisiknya itu tidak mencerminkan rohaninya, tidak mencerminkan jiwanya, tapi Nabi Muhammad itu seperti batu yakut. Yakut itu batu permata atau batu intan yang walaupun batu Mas Rifki tapi tembus cahaya. Itu menggambarkan bahwa walaupun secara physical appearance itu sebagai manusia biasa, tapi keberadaannya itu selaras, antara ruhaninya selaras dengan nafsaninya atau jiwanya selaras, kemudian sampai kepada keberadaan yang fisikal. Makanya dikatakan khulquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad itu mencerminkan Al-Quran. Ya, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Akhlak Tuhan itu artinya apa sih? Apa yang dilakukan, lakunya Nabi Muhammad itu, perilakunya itu mencerminkan ruhaninya. Tapi kalau manusia biasa kan belum tentu. Belum tentu. Apa yang dilakukan secara fisik itu tidak menggambarkan ruhaninya, tidak menggambarkan jiwanya. Itu yang terpenting. Makanya bagaimana sih caranya kita itu memberikan asupan sifatnya nafsani ini jiwa kita, dan bagaimana kita kembali kepada keberadaan yang tertinggi dari diri kita, yaitu ruhani. Caranya bagaimana? Satu, ketika kita sadar pada tubuh kita, kita semua tahu kok kita harus makan. Kalau yang agak dalam itu nafsani itu atau jiwa kita itu harus kenal jiwa kita, ya kan? Kenal diri kita sendiri, bahwa manusia itu secara akal itu diberikan kecerdasan, ya kan? Kalau saya mengutip oleh ini kitabnya Imam Ghazali ya, Kimya Sa'adah. Jadi Imam Ghazali itu bagus Mas Rifki mengibaratkan diri manusia itu seperti kerajaan, di mana tubuh ini itu sebagai tentara-tentaranya. Kita punya mata dan sebagainya, itu kan tentara kapanpun bisa menyerang nih, yang apapun yang di luar kita kan. Tapi kalau bagian jiwa nih, jiwa di situ kan ada keinginan ya kan, ada hawa nafsu, di situ ada amarah, di situ ada memori masa lalu dan sebagainya. Nah, itu juga harus ditempatkan seperti apa? Kalau kita punya hawa nafsu ini tidak boleh dibunuh kalau kata Imam Ghazali, tapi hawa nafsu diarahkan dan dikendalikan, dikontrol. Jangan dia yang mengontrol, jangan dia yang memimpin. Kalau yang memimpin ini bahaya, ya kan? Makanya kita boleh kok pengen punya rumah yang mewah, kita boleh kok punya mobil yang mewah dan sebagainya. Tapi jangan keinginan itu yang memimpin diri kita, itu bahaya. Harus dikendalikan. Nah, yang kedua, amarah. Amarah itu
Penting nggak sih dalam kehidupan kita? Penting, karena kalau nggak ada amarah, itu kita nggak punya ketegasan di dalam diri kita kan. Tapi kalau amarah menjadi emosional, marah-marah, iya merajai, itu kan bahaya juga. Akal misalnya, akal itu penting juga. Tapi kalau jadinya akal-akalan, itu juga makin membuat kita itu rungkat kalau zaman sekarang kan, ambiar. Makin menjadikan diri kita itu dipimpin oleh dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh amarah, dipimpin oleh akal yang justru licik dan membuat kita itu tambah jauh dari Tuhan. Makanya semua ini itu harus dikasih asupan. Asupannya amarah apa sih? Tetap dipertahankan, bahwa makan yang lezat dan sebagainya itu kan bagian dari keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan fisik kita kan. Amarah biar kita tetap tegas, tidak gampang dikendalikan oleh sesuatu yang di luar kita. Nah, akal juga harus dikasih asupan. Asupannya akal apa? Pengetahuan yang membuat kita itu semakin sadar, semakin meluas referensinya, semakin melihat segala sesuatu itu makin perspektifnya makin tajam dan dalam gitu kan. Nah, kalau semua itu dikasih asupan, kita nggak gampang tergoda kok. Nggak gampang tergoda, kita itu diombang-ambing. Kalau dalam surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya kalau kita tidak benar-benar standing dalam kesadaran Tuhan, itu tidak benar-benar kita bergantungnya itu kepada Allah, kepada ruhani kita, itu ya gampang kita terkena yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan jangan diartikan secara literal bahwa ada setan yang dari sana misalkan teman kita dan sebagainya, itu bukan gitu. Jadi bisikan-bisikan setan itu dari dalam diri kita juga kok. Hawa nafsu yang pengen mengendalikan kita itu, terus amarah yang pengen mengendalikan kita, terus pikiran-pikiran masa lalu yang terus menarik-narik kita, imajinasi-imajinasi yang masa mendatang itu yang ingin membuat kita itu hidup itu penuh dengan ketakutan, hidup dengan resah dan sebagainya, karena terlalu attach sama angan-angan itu kan. Nah, semua itu kalau nggak diharmonikan itu bahaya. Nah, kalau kita tidak harmoni, itu namanya An-Nas. Manusia sebagai manusia kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang dikendalikan oleh itu dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bisa selaras, itu yang namanya insan. Kalau kata Kiai Said Aqil, al-insan itu dari kata uns. Uns itu artinya harmoni. Jadi harmoni antara keberadaan yang rohaninya, terus nafsaninya, jiwanya, sampai keberadaan yang jasmaninya itu selaras. Selaras itu artinya keberadaan rohani itu tercermin dalam keberadaan yang nafsani, jiwanya. Keberadaan yang sifatnya nafsani tercermin dalam keberadaan yang jasmaninya. Jadi selaras. Nah, orang yang selaras itu gambarannya seperti apa? Ya Nabi Muhammad. Hidupnya apa yang dilakukan, itu apa yang dipikirkan, dan apa yang dipikirkan itu apa yang disadari dari dalam. Itu Mas. Oke, hidup selaras ya, atau seimbang gitu. Ya Allah telah menganugerahkan kita ya fisik gitu, tubuh. Allah telah menganugerahkan kita akal, pikiran gitu. Allah telah menganugerahkan kita jiwa, rohani, segala macam, yang semuanya itu butuh asupan. Dan ketika salah satu ada yang dominan, maka hidup menjadi tidak seimbang. Betul. Misalkan kita lebih banyak memberikan asupan terhadap fisik tubuh kita, jadinya obesitas. Betul. Kita lebih banyak memberikan asupan pada akal pikiran, akhirnya kita tidak percaya Tuhan gitu misalkan. Ya lebih percaya pada akal pikiran kita sendiri gitu misalkan. Hidup yang hanya mementingkan rohani gitu misalkan, di antisosial kayak gitu-gitu. Nah, ini kan keseimbangan itu betul-betul penting ya. Ya bahwa orang yang hidup seimbang itu akan mudah dekat dengan Allah gitu. Orang yang hidup seimbang itu ya semuanya dapat lah kira-kira gitu ya. Betul. Ya tidak jomplang salah satunya, tidak pincang salah satunya gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya inti dari kesehatan mental ya sebenarnya. Betul. Ya ketika mentalnya sehat, semuanya jadi ikut sehat gitu. Ya ketika salah satunya ada yang jomplang gitu, ya makanya nggak sehat itu hidupnya. Nah, ya mungkin kan ya pemirsa kita pengen tahu nih, misalkan ya tadi kan udah disebutkan gitu asupan-asupan itu tadi ya. Ya tapi bahwa
hidup seimbang itu bagaimana sih? Ya gimana caranya? Ya kita tahu, ya kita punya fisik, kita punya ini yang harus punya asupan, tapi memberikan asupannya seperti apa gitu biar semuanya seimbang. Nah, ya kalau makan kan kita misalkan makan 3 kali ya mungkin ada ngemilnya gitu. menarik ya. Ketika saya lihat quote-nya Gus Ikdam. Gus Ikdam itu selalu mengulang-ulang quote bahwa sebagai manusia, siang itu kita macul bumi ini Allah, ya kita harus kerja keras dengan tubuh kita, dengan pikiran kita dan sebagainya itu. Tapi kalau malam kita harus macul langitnya Allah gitu kan. Kita harus mencangkul langit Tuhan. Itu maksudnya apa? Rohani kita memang harus diperkuat, Mas Rifki. Tapi satu sisi jasmani kita juga kita fungsikan secara optimal gitu. Itu kan keberadaan yang seimbang. Jadi tidak boleh satu dikalahkan, tidak boleh. Kita tiap hari gitu zikir isinya itu juga nggak boleh. Tapi melupakan Tuhan juga nggak boleh. Jadi ketika kita hidup dalam tataran masyarakat ya kita harus berbaur. Ketika kita kerja ya benar-benar fisik ini dioptimalkan. Tapi ketika malam kita bermunajat kepada Allah, itu juga benar-benar harus full kesadarannya ke situ gitu kan. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita sadar pada keberadaan yang paling dalam dari diri kita, yaitu Allah itu, kita ketika sadar pada Allah, ingat pada Allah itu sebenarnya menentramkan dari dalam. Nah, kalau dari dalam itu tentram, itu biasanya tercermin keluar. Kalau dari dalamnya udah ruwet gitu kan, dari dalamnya udah penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, itu pasti ekspresi keluarnya. Makanya Nabi itu selalu menekankan kan, uzkurullaha dzikron katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Kenapa? Kalau kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu maksudnya apa? Allah keberadaan yang tak terbatas. Kalau kita berpikir sesuatu yang terbatas, ego kita, terus kesukuan kita, asobia kita, terus kemudian keinginan-keinginan yang terbatas itu membuat kita suffering kok, membuat kita itu tambah menderita hidupnya, ya kan? Punya 1 gadget, pengen 2 gadget dan sebagainya, itu kan bikin kita menderita. Tapi kalau kita semakin mendekat kepada Allah, ketenangan batin, terus kemudian kelimpahan batin itu akan kita rasakan hadirnya, sehingga itu hadir dalam wilayah nafsani kita, jiwa kita, sampai ke wilayah fisik kita. Nah, makanya harus dimulai dari Allah dulu, baru kemudian ke wilayah makhluk. Jangan dibalik, kalau makhluk dulu biasanya ke Allahnya itu lupa. Kalau kita mementingkan fisik itu lupa wilayah sini, Mas. Wilayah nafsani kita, jiwa kita lupa, dan apalagi wilayah yang ruhani kita lupa. Makanya dalam Quran itu dikatakan kehidupan yang sifatnya duniawi ini kan sementara, yang abadi itu kehidupan yang akhirat. Makanya keberadaan fisik kita itu sementara kok, Mas Rifki. Paling ya orang lama-lamanya 100 tahun lah. Tapi keberadaan yang jasmani ini, bagi kita semua nih yang nggak sadar pada ruhani, kita anggap bahwa itu yang harus kita pertahankan. Jadi sehari-hari kita itu hanya ngurusin sesuatu yang sifatnya makan, minum, fisik dan sebagainya kan. Tapi kehidupan yang sifatnya jiwa kita nggak terlalu diperhitungkan, apalagi ruhani kita. Padahal itu yang lebih esensial. Oke, makanya misalkan sholat kita mulai dengan Allahu Akbar, takbir itu, dan diakhiri dengan salam. Betul. Ya hablum minallah dulu baru hablum minannas gitu kira-kira. Nah, tadi kan kita juga udah ngomong misalkan asupan ya. Ya asupan itu tidak hanya menjadi asupan, tapi kita olah misalkan untuk fisik kita, tubuh kita itu kita olah jadi keringat, kita olah jadi kotoran gitu, yang kotor-kotornya dibuang gitu, berupa keringat, berupa pembuangan air besar, air kecil segala macam. Nah, begitu pun juga bukan cuma olahraga gitu kan, itu olahraga gitu. Harus tapi juga olah pikir. Ya biar gimana menyaring tuh, kalau kita mengolah pikiran kita itu kan aspek-aspek negatif dari pikiran juga itu tersaring dengan sendirinya. Olah hati, olah jiwa gitu. Nah, ini yang harus terus kita lakukan agar hidup kita seimbang gitu ya. Nah, ya semua ini kita lakukan secara simultan.
secara bersamaan, nggak satu-satu gitu loh. Nggak duniawi dulu baru akhirat. Nah, dalam hal ini kan misalkan momen makan saja itu 3 hal bisa kita lakukan. Betul, betul. Ya kayak gitu-gitu kan. Ya, bisa diterangkan lebih jauh. Iya, makanya sebenarnya pemisahan antara dunia akhirat itu keliru. Yang ada, Islam itu mengajarkan bahwa di dalam dunia itu ada akhirat, di dalam akhirat juga ada dunia. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Saat makan aja misalkan, kita doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Jadi kita sadar apa yang kita konsumsi itu sebenarnya rezeki dari Tuhan. Kan berarti ada akhirat di situ. Niat itu menjadi penting. Ketika kita melakukan apapun, niatnya itu pasti ke atas. Niatnya pasti lillahi ta'ala, pasti ke Tuhan loh. Jadi di situ kita melakukan amal dunia sekaligus amal akhirat kan. Faman kanat hijratuhu ilad dunya, seseorang yang hanya menghijrahkan kehidupannya hanya pada aktivitas dunia, maka itulah yang hanya didapatkan. Tapi kalau hijrahnya itu kepada dunia dan akhirat, dia dapat dua-duanya. Makanya niat menjadi penting, Mas Rifki. Saat kita melakukan aktivitas apapun, libatkan Tuhan di dalam aktivitas itu. Itu jadi amal dunia akhirat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita kerja misalkan, ya benar secara fisik nyari duit, ya kan. Terus kemudian untuk membesarkan anak sama terus memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau niat kita itu untuk ibadah kerja itu kan jadi dua-duanya. Itu kan jadi seimbang, nggak bisa dipisahkan satu sama lain kan, Mas Rifki. Oke, terima kasih Ustaz Hasan. Jadi kira-kira kita mengakhiratkan dunia, menduniakan akhirat. Iya, betul. Jadi intinya bagus bagaimana itu. bagaimana menyandingkan ya biar hidup kita seimbang gitu, dan jika kita bisa melakukan berbagai momen dengan terus mempertimbangkan olah pikir, olah fisik, olahraga gitu. Satu dan lagi juga mungkin olah Mas hati, Rifki ya. Disitulah kenapa kalau kita pengen hidup seimbang sebagai insan, uns itu yang artinya itu harmoni. Di situ satu hal yang membuat kita terjebak, yaitu setan. Setan itu maknanya ya kita semakin jauh, semakin tergoda dari kehidupan yang natural itu, kehidupan yang sifatnya alami, kehidupan yang sebenarnya ruhani itu sendiri. Jadi ruhani itu ekspresinya ya jasmani ini. Jasmani ini mengekspresikan ruhani ini, jangan dipisah-pisah. Nah itu sebagai al-insan al-kamil, insanul kamil, atau manusia yang sempurna ya itu. Oke. Terima kasih Ustaz Hasan. Ya walaupun yang sempurna hanya Allah, tapi kita sebagai manusia bisa kok kalau mau menuju insan kamil, manusia yang sempurna, ya kalau kita dekat dengan Allah tentu saja. Oke, terima kasih atas partisipasinya pemirsa. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.